البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Kita masih berada pada pembahasan tajhizul mayyit was salatu alaihi wa daf'uh, yaitu pembahasan pelajaran yang ke-18 dari kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullah alaih. Kemarin kita sudah memasuki pembahasan yang pertama, yaitu renungan yang pertama seputar renungan mengenai dalil yang berkaitan masalah kematian yang diambil dari Al-Qur'anul Karim. Karena mau tidak mau semua orang pasti akan mengalami kematian tanpa terkecualikan. Oleh karena itu, manakala seorang hamba semakin mengingat kematian, semakin dia semangat untuk mempersiapkan amalan-amalan yang akan dia panen di esok hari, di kemudian hari, di hari yang tidak ada lagi waktu untuk beramal, yaitu hari akhirat, yang dikenal dengan darul hisab wal jaza, negeri untuk diperhitungkan amalan dan dibalasi amalan tersebut. Adapun dunia dikenal dengan darul a'mal, negeri untuk beramal. Kita lanjutkan barakallahu fikum ayat yang berikutnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berkata, wa ja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid, dan sungguh telah datang sakaratul maut dengan benar adanya, bukan rekayasa, bukan permainan, tapi benar-benar ada sakaratul maut. Karena biasanya kalau orang meninggal dunia itu mengalami sakarat, yaitu rasa sakit yang dirasakan, terutama ketika nyawa hendak dicabut. Dan kebanyakan manusia antum saksikan ketika meninggal dunia biasanya matanya melihat ke arah atas, sehingga kita pejamkan mata tersebut karena menyaksikan. Kemudian apa kata Allah Ta'ala? Dzalika ma kunta minhu tahid, itulah yang dulu kalian hendak lari. Maksudnya bagaimana? Maksudnya awal mula manusia ingin lari dari kematian, namun tetap tidak bisa. Karena kematian ini barakallahu fiik datang secara tiba-tiba dan pasti semua akan mati, enggak bisa lari dari kematian. Disebutkan dalam ayat yang lainnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat tersebut kalau kematian, semakin orang lari dari kematian justru kematian akan menghampirinya. Jadi tidak bisa orang lari dari kematian. Yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakan, sesungguhnya kematian yang kalian hendak lari darinya, justru kematian akan menghampiri kalian. Karena kematian barakallahu fiik sesuatu yang memang tidak bisa kita terluput darinya. Semuanya pasti akan mengalaminya. Jadi tidak perlu kita lari. Karena lari pun tetap akan mati. Yang paling terpenting untuk kita semuanya adalah mempersiapkan amalan-amalan saleh. Semoga nanti di negeri yang dikenal dengan negeri al-hisab wal jaza, negeri diperhitungkan amalan dan dibalasi amalan, kita akan memanen amalan yang baik. Man yazra' yahsud, barang siapa yang menanam dia akan memanennya. Kalau tanaman di dunia baik, kebaikan, amalan saleh yang dia tanam, maka nanti di akhirat dia akan memanennya, memanen kebaikan pula. Namun apabila yang dia tanam adalah kejelekan, keburukan, nanti di akhirat pun dia akan memanen keburukan, wal iyad billah. Kita lihat lagi ayat berikutnya. Wa qala ta'ala falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun
Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan di hari tersebut ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, saat itu kalian melihat menyaksikannya. Namun kami lebih dekat kepadanya daripada kalian, akan tapi kalian tidak melihatnya. Maksudnya bagaimana barakallahu fiik? Maksudnya ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan barakallahu fiik, saat itulah dia akan merasakan bagaimana dahsyatnya yang namanya sakaratul maut. Berarti menunjukkan bahwasanya manusia akan mengalami kematian. Wa qala ta'ala, dan Allah telah mengatakan kalla idza balaghatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal tafatis saqu bis-saq ila rabbika yauma idzinil masaq. Kemudian di hari tersebut ketika nyawa sampai di kerongkongan, kemudian dikatakan kepadanya, siapa yang bisa menyembuhkan? Maksudnya rasa sakit barakallahu fiik. Karena ketika sakaratul maut itu ada rasa di situ. Ada juga yang Allah telah takdirkan dalam kondisi meninggal dalam keadaan tenang, tentram, seakan-akan tidak merasakan sakit, ada juga. Ada juga yang antum saksikan terkadang orang mau meninggal dunia, dia merasakan sakitnya luar biasa. Nah, butuh ditenangkan atau yang semisalnya. Ada juga yang orang meninggal seakan-akan dia enggak ada beban sama sekali. Tidur kemudian langsung selama-lamanya. Masya Allah, macam-macam. Yang paling terpenting adalah semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang paling penting. Karena Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja semua amalan tergantung dengan penutup hidupnya. Paham ya? Akhir daripada barakallahu fikum dia hidup tersebut. Ketika itu dia beramal-amal kebaikan, itulah yang terbaik. Dan yang paling terbaik adalah mati di atas Islam dan as-sunnah. Itulah yang kita upayakan. Itulah yang selama ini kita perjuangkan. Kita menjaganya. Yaitu setelah mengenal Al-Quran was sunnah, jangan pernah mundur satu langkah pun. Karena ketika mati di atas Islam was sunnah, apa kata Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih ketika beliau ditanya tentang orang yang mati di atas Islam was sunnah, apa kata beliau? Man mata 'alal Islam was sunnah, mata 'alal khairi kullih. Masya Allah. Orang yang mati di atas Islam dan Sunnah berarti dia mati di atas kebaikan seluruhnya. Masya Allah. Naam. Ikhwan fillah azza wa jalla. Kemudian di saat itu dia yakin bahwasanya itulah saat untuk berpisah. Naam. Wal tafatis saq bis-saq. Kemudian di hari tersebut barakallahu fikum, betis dengan betis berhimpit. Dalam artian apa barakallahu fikum, merasakan sakaratul maut. Nah, ila rabbika yauma idzinil masaq, hanya kepada Rabbmu lah. Semuanya akan dikumpulkan dan digiring. Dalam artian bagaimana barakallahu fiik, setelah kematian nanti ada hari kebangkitan. Saat itulah dibangkitkan, dikumpulkan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi bagaimana kemarin? Telanjang, tanpa beralas kaki, sendiri-sendiri, tanpa membawa perbekalan. Itulah barakallahu fikum yang dikenal dengan apa? Padang mahsyar. Di padang mahsyar tersebut semuanya jadi satu, laki-laki, perempuan. Tidak ada yang di situ dipisah-pisahkan. Ini gubernur sendiri, bupati sendiri, enggak ada. Semuanya jadi satu semuanya, lelaki dan wanita. Menanti menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat berikutnya. Berarti sudah kita selesaikan penyebutan dalil dari Al-Qur'an. Sekarang kita memasuki berikutnya. Qala al-mu'allifu asbahullah al-waqfatu as-saniyatu. Renungan yang kedua. Ma'a sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, bersama sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seputar apa? Kematian. Al-haditsul awal, hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Aksiru dzikra hadimil ladzat." Rawahu Tirmidzi, yakni al-maut. Perbanyaklah untuk mengingat penghancur kelezatan. Penghancur kelezatan. Apa itu penghancur kelezatan? Yakni al-maut, kematian. Karena kalau orang sudah mati, dia tidak lagi merasakan kelezatan dunia. Tidak merasakan apa? Kelezatan dunia, hancur semua kelezatan dunia yang dia rasakan selama ini. Ketika datang kematian, aksiru dzikra hadimil ladzat, ay al-maut.
Di antara bentuk atau cara untuk senantiasa ingat kematian adalah ziaratul kubur. Ziarah al-kubur, berkunjung ke kuburan. Tidak perlu membawa bunga, tidak perlu membawa air, tidak perlu membawa macam-macam. Antum datang berkunjung berdoa. Paham ya? Ketika masuk ke area makam, masuk ke kuburan, jangan lupa doanya. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Itu doanya. Masuk ke area makam, masuk ke barakallahu fikum area kuburan, doa tadi jangan lupa. Assalamualaikum ahlad diyar. Keselamatan untuk kalian wahai penduduk negeri ini. Kuburan. Tapi ingat yang antum doakan salam siapa? Minal mu'minin wal muslimin. Orang-orang yang beriman, orang muslim, orang kafir enggak dapat situ walaupun ada. Enggak dapat mereka walaupun dikubur situ. Paham ya? Kemudian apa kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam dalam doa tersebut? Wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Sesungguhnya kita semuanya kami akan nyusul kalian. Jadi kita akan nyusul orang-orang yang mati tadi itu. Karena mau enggak mau kita akan mati. Paham ya? Tidak bisa kita mengelak wah anak enggak mau mati, akan hidup selamanya, enggak bisa. Pasti akan mati. Kemudian apa? Doa berikutnya sambungannya nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami minta untuk kami untuk kalian semuanya keselamatan. Masya Allah. Kemudian dilepas sandalnya. Paham ya? Masuk area makam. Ya, di situ antum enggak boleh berjalan santai pakai sepatu, pakai sandal kecuali para ulama mengecualikan kecuali kalau terjadi panas yang sangat panas sekali. Enggak kuat kalau seandainya tanpa alas kaki atau banyak barakallahu fikum duri atau sesuatu yang membahayakan, boleh. Wa illa hukum asalnya lepas sandalnya, lepas sepatunya. Barakallahu fikum. Berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu atau doa-doa yang lain. Enggak perlu bawa bunga ya. Bawa bunga enggak perlu. Air enggak perlu karena alamnya beda. Antum tabur bunga satu truk pun enggak terasa. Antum tuang air satu tangki enggak terasa. Karena alamnya beda. Jangan sampai seperti orang-orang awam yang jauh dari ilmu yang kata mereka ini bunga ini dikiaskan seperti perbuatan Rasulullah ketika menancapkan apa? Pelepah kurma katanya. Jadi bunganya beli bunga yang basah itu, bunga kantil atau yang semisalnya, wah taburkan selama ini masih basah. Orang yang di dalamnya itu kalau disiksa ringan siksanya katanya. Berdalilkan dengan hadis Ibnu Abbas. Kita katakan hadis Ibnu Abbas yang Rasulullah menancapkan pelepah kurma itu khusus beliau saja. Karena beliau diperlihatkan dengan wahyu dari Allah Taala. Kalau kita enggak tahu dia atap atau tidak dia. Ya enggak? Jadi enggak bisa main kias di situ, enggak bisa ya. Karena itu khusus untuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak perlu bawa bunga wala air wala syai'. Barakallahu fi. Kalau mau bawa arit tidak masalah, arit cangkul enggak masalah untuk bersihkan sekelilingnya. Paham ya? Tapi kalau bunga, air ditaburkan itu enggak perlu. Itu nanti akan mengingat kematian insyaallah باذنillah. Qala ulama'una rahmatullahi alaihim qauluhu alaihi salatu wassalam. Berkata para ulama rahmatullahi alaihim ajma'in. Barakallahu fi. Mereka mengatakan apa? Aksiru dzikra hadimil ladzat al-maut. Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan yaitu kematian. Penghancur kelezatan itu adalah apa? Adalah kematian. Karena ketika orang mati, semua kelezatan dunia hilang semuanya. Bahkan ketika menjelang kematian saja, itu upayakan ketika mentalqin jangan sampai keliru. Paham ya? Sudah kami ingatkan berkali-kali dan tentunya ketika mentalqin jangan sampai ada celah untuk berbicara ucapan yang lain selain la ilaha illallah. Paham ya? Karena kita upayakan dia akhir ucapannya itu ucapan apa? Ucapan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu ucapan la ilaha illallah masuk surga. Jadi kalau mentalqin sudah mengucapkan la ilaha illallah kok diam, dah aman. Jangan dipaksa-paksa terus untuk mengucapkan, jangan. Selama dia tidak mengucapkan ucapan yang lain. Itu termasuk cara dalam mentalqin. Kalau dia masih mengucapkan ucapan yang lain, misalkan la ilaha illallah, setelah itu dia masih ngomong-ngomong, mobilku mana ya? Sapiku dari kandangan belum? Orang tuaku mana ya? Ngomong-ngomong ucapan lain, talqin lagi la ilaha illallah. Tapi kalau enggak mengucapkan lain setelah la ilaha illallah, sabar, tunggu. Semoga itu yang akhir kali dia ucapkan. Karena kadang kalau orang mau meninggal dunia, itu kan suka marah-marah kalau antum paksa-paksa talqin. Ucapkan lagi, Mbah, la ilaha illallah. Ucapkan lagi. La ilaha illallah. Ucapkan lagi. Paham ya? Itu malah keliru.
Sekali dia mengucapkan la ilaha illallah kok diam, aman sudah. Kita tunggu dulu, kalau dia ngucap ucapan lain baru talqin, caranya gitu. Tapi kalau dipaksa-paksa ngulangi, jangan. Karena orang meninggal dunia itu ada sakaratul maut. Ya, ada masa-masa akhir ketika hendak dicabut nyawanya sehingga merasakan sesuatu yang kita tidak merasakannya. Naam. Kemudian para ulama rahmatullahi alaihim ajma'in ketika menyebutkan hadis ini kalamun mukhtasar wajizun, ucapan yang sangat ringkas tapi benar-benar apa? Bermanfaat dan menyentuh, yaitu apa? Aksiru dzikra hadimin ladzat. Hadis. Qad jama'at tadhkirah wa ablagh fil mau'izah, dan sungguh telah mengumpulkan peringatan dan paling menyentuh dalam nasihat. Fa inna man dzakkara al-maut haqiqata dzikrih. Nam nakhissa alaihi ladzat. Nam. Ini nakhissa alaihi ladzatul hadirah wa man'ahu min tamannihi fil mustaqbal wa zahadahu fi ma kana minha yu'ammil. Nam atau yu'ammal. Situ kalau kembali ke orang yu'ammil ya. Kita lihat sini. Kalau mukhassisqon yu'ammal. Artinya apa? Barang siapa yang mengingat kematian yang sebenar-benarnya, perhatikan. Barang siapa yang mengingat kematian yang sebenar-benarnya, benar-benar mengingat itu, niscaya apa? Dia akan segera meninggalkan kelezatan yang ada di dunia ini. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia akan bersiap-siap untuk meraih mendapatkan kelezatan yang di akhirat. Wa man'ahu min tamanniha fil mustaqbal, dia akan menghalang-halangi dia untuk apa? Berangan-angan pada perkara yang akan datang, berupa perkara dunia tapi ya. Nah, wazahadahu fi ma kana minha yu'ammal, dan juga dia akan merasa apa? Zuhud, merasa cukup dengan apa yang dia diangan-angankan berupa perkara dunia. Ini semuanya kembali dalam hal masalah dunia. Jadi kalau dia mengingat kematian dengan sebenar-benarnya, dia akan tenang di dunia ini. Dia akan tenang di dunia ini. Bagaimana maksudnya? Maksudnya dia tidak akan rakus mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tidak akan tamak dalam mengejar dunia, tapi dia akan mengambil secukupnya saja. Nah, tapi kalau dia tidak ingat kematian, seakan-akan dia hidup selama-lamanya, udah lupa akhiratnya, lupa ibadahnya, lupa sholatnya, lupa amalan-amalan yang lainnya. Kenapa? Karena dia hanya mengejar dunia. Tapi kalau dia ingat kematian, kematian pasti akan datang, dan hanya sekali saja hidup di dunia ini. Dia akan apa? Berupaya semaksimal mungkin untuk mengejar akhirat, dan berupaya semaksimal mungkin untuk apa? Mempersedikit dalam hal masalah dunia ini. Masya Allah. Kita lihat lagi hadis yang kedua. Al-hadis tsani, hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, zaran Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummi. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi atau ziarah kuburan ibunya. Mengziarahi kuburan ibunya. Padahal ibunya kafirah, musyrikah. Tapi kenapa ziarah kubur boleh? Enggak masalah. Karena ziarah kubur yang diinginkan bukan hanya mendoakan si mayit, tapi mengingat kematian. Sehingga walaupun ibunya kafirah, musyrikah pun enggak masalah kita ziarah kubur, tapi tidak mendoakan apa? Tidak mendoakan ampunan buat ibu tadi. Hanya untuk mengingat kematian. Kita lihat sini. Kisah yang sangat mengharukan ini. Suatu ketika Rasulullah mengunjungi kuburan ibunya, fabaka wa abka man haulah. Rasulullah menangis, akhirnya membuat nangis orang sekelilingnya. Faqala ista'dzantu rabbi an astaghfira laha falam ya'dzan li. Bayangkan itu. Rasulullah SAW mengatakan, aku minta izin kepada Rabbku untuk memintakan ampunan untuknya, falam ya'dzan li, tapi aku enggak diizinkan. Bayangkan. Rasulullah SAW ketika ziarah kubur, mengunjungi kuburan ibunya, Rasulullah minta izin kepada Allah Ta'ala untuk memintakan ampunan, istighfar buat ibunya, tapi falam ya'dzanli, aku enggak diizinkan. Wasta'dzantuhu fi an azura qabraha fa'adina li. Kemudian aku minta izin untuk mengunjungi, mengziarahi kuburannya, aku diizinkan. Paham ya? Diizinkan karena ziarah kubur. Fazuru al-qubur fa innaha tudzakkirul maut. Maka ziarah kuburan, karena sesungguhnya ziarah kubur itu bisa mengingat kematian. Dulu sempat dilarang ziarah kubur dulunya, tapi sudah dimansuh, sudah dihapus. Yaitu perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, "Na'am kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur fazuruha." Perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam,
kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahilah. Berarti menunjukkan apa? An-nasikh wa mansukh. An-nasikh wal mansukh. Kalau ada hadis yang nasikh wal mansukh atau ada dalil an-nasikh wal mansukh, yang diamalkan yang mana? Nasikh. Mansukhnya jangan diamalkan. Nasikh itu penghapusnya, mansukh yang dihapuskan. Paham ya? Insyaallah ya. Nah, dari kesimpulannya ziarah kubur bagaimana kesimpulannya? Nah, barakallahu fikum, kesimpulannya disyariatkan. Kalau perempuan bagaimana? Perempuan pendapat yang sahih boleh-boleh saja selama aman dari fitnah. Paham ya? Adapun hadis yang mengenai larangan zawarat, yaitu para wanita yang sering-sering berkunjung ke kuburan, nah barakallahu fikum, itu para ulama membawa makna pada makna yang sering-sering. Adapun kesimpulannya sering ataukah tidak, intinya aman dari fitnah. Idza uminatil fitnah fala ba'sa biha. Kalau aman dari fitnah maka enggak masalah. Perempuan ziarah kubur pun boleh kalau aman dari fitnah, mencari waktu yang sepi, yang tidak banyak orang misalkan, ziarah kubur tidak masalah. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha. Hadisnya akan kita baca juga nanti bawahnya itu. Hadis yang sebelumnya tadi rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wal Baihaqi wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha. Ini syahidnya. Dahulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, fazuruha, sekarang ziarahlah. Perintah di sini barakallahu fiik, perintah yang datang setelah larangan dalam kaidah usul apa maknanya? Datang larangan kemudian perintahkan di sini. Nah barakallahu fiik, menunjukkan wajib ziarah kubur atau pembolehan atau disyariatkan saja? Antum? Pembolehan atau disyariatkan? Antum ziarah kubur silahkan. Enggak pun enggak masalah, tapi ya diupayakan kalau bisa untuk ziarah kubur. Adapun wajib tidak. Kenapa? Karena perintah kalau datang setelah larangan itu bukan wajib. Paham ya? Kecuali kalau awal mulanya wajib. Kemudian dilarang kok datang perintah lagi, kembali ke hukum asal. Paham ya? Seperti contohnya apa? Yang larangan kemudian diperintahkan setelahnya. Nah, larangan jual beli. Ketika sudah dikumandangkan adzan Jumat, ya kan? Nah, barakallahu fikum, dalam surat Al-Jumu'ah itu apa lafadznya? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau sudah dikumandangkan Jumat, segeralah kalian menuju ke zikir Allah Ta'ala dan tinggalkanlah jual beli. Jual beli dilarang berarti kan? Nah, tinggalkanlah jual beli. Kemudian setelah itu ayat yang berikutnya bagaimana? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah selesai salat, nyebarlah kalian, pergilah kalian di muka bumi ini untuk mencari keutamaan dari Allah Ta'ala. Nah, ini perintahnya bukan wajib, bebas. Selesai Jumatan mau kerja lagi silahkan, enggak masalah. Kami enggak wajib ya. Jadi terkadang ada yang seperti itu. Tapi hukum asalnya al-asl fil amr yadullu 'alal wujub, itu kaidah dalam ilmu usul. Hukum asal perintah pada asalnya apa? Menunjukkan wajib perbuatan tersebut untuk dikerjakan. Itu hukum asalnya ya. Nah, kemudian sana ada faktor-faktor memalingkan dari perkara yang wajib dibahas dalam kitab usul. Kita lihat sini. Fa innaha tuzahhid fid dunya wa tudzakkirul akhirah, masyaallah. Maka sesungguhnya dengan apa ziarah kubur tersebut bisa membuat zuhud terhadap dunia dan mengingat akhirat. Paham ya? Semakin orang itu mengingat kematian, dia akan apa? Akan merasa zuhud terhadap dunia ini. Karena dunia ini manis dan hijau. Kalau orang tidak bisa mengkondisikan keadaannya, terus dia senang dan terus mencari dunia, mengejar dunia. Tapi kalau dia bisa mengkondisikan ingat kematian, dunia hanya sekali saja, hanya sesaat saja, dia akan semakin apa? Zuhud terhadap dunia. Secukupnya, selebihnya akhirat. Seperti itu. Dan akan mengingat akhirat. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita ambil dikit lagi, al-waqfa ats-tsalitsa 'anil maut wa shiddatih. Renungan yang ketiga tentang kematian dan begitu dahsyatnya yang namanya kematian. Nah, barakallahu fikum. Jadi kematian itu sangat dahsyat sekali keadaannya. Sampai-sampai nah barakallahu fik ada yang menyebutkan dari kalangan para ulama ketika sakaratul maut itu dia merasakan sesuatu yang sangat sakit sekali.
Sehingga hampir semuanya kalau orang mati itu ketika dia melihat ruh dicabut itu kan matanya ke arah atas. Paham ya? Nah, kemudian baru kita pejamkan. Seperti itu. Kita ambil poin nomor 1 dulu aja, sisanya pada pertemuan akan datang. Ta'riful ulama lil maut, definisi kematian menurut para ulama. Jadi kematian itu memiliki definisi. Nah, barakallahu fi, kematian memiliki apa? Definisi. Kita lihat di sini. Al-mautu huwa, kematian itu adalah inqita'u wa mufaraqatu wa hilulatu wa tabaddulu halin wa intiqalun min darin ila dar. Masyaallah. Kematian itu adalah terputusnya, terpisahnya. Ya. Nah, berpisahnya, bergantinya suatu keadaan dan berpindahnya dari negeri ke negeri yang lain. Itu definisinya. Seperti sini ya. Nah, jadi kesimpulannya kematian itu adalah terputusnya, terpisahnya dia dari suatu keadaan di suatu negeri ke negeri yang lain itu loh. Keadaan pertama di negeri mana? Dunia. Pindah ke negeri yang lain, negeri akhirat. Akhirat itu kan tahapan-tahapan. Awalu manazil akhirah al-qabr. Ya kan? Jadi awal dari tahapan kehidupan akhirat kuburan, alam barzakh. Jembatan antara apa? Antara dunia dan akhirat. Jadi itulah kematian. Itu terputusnya, terpisahnya, na'am barakallahu fikum, bergantinya keadaan dari suatu negeri ila darin ke negeri yang lain. Negeri dunia menuju negeri akhirat itu. Sebutan situ ya. Na'am barakallahu fikum, inqita'un wa mufaraqatun wa hilulatun wa tabaddulu halin wa intiqalun min darin ila dar. Berpindah, terputus dari suatu keadaan di negeri menuju ke negeri yang lain. Negeri dunia terputus sudah, berpisah dengan dunia menuju negeri akhirat. Oleh karena itu jangan sampai kita punya keyakinan sama kehidupan kubur itu dengan kehidupan dunia, itu keliru. Walaupun sama-sama kuburannya di dunia, area makamnya di dunia, tapi alam di dalamnya beda. Sehingga sangat disayangkan orang-orang yang terkadang ziarah kubur membawa apa? Air, bawa bunga dengan alasan untuk menyenangkan atau membuat dingin orang di dalamnya, itu sangat keliru. Kenapa? Karena alamnya beda. Antum siram air pun enggak akan terasa. Sudah kita lewati hadisnya kan? Ketika si mayit dikuburkan, dikebumikan, ditinggal oleh keluarganya, si mayit mendengar apa? Gesekan sandal. Berarti dah lain alamnya kan? Kemudian didatangi 2 malaikat. Malaikat siapa itu Ahmad? Yang datangi ketika ditinggal keluarganya, ditinggal orang yang mengantar, kemudian dia dengar gesekan sandal, didatangi 2 malaikat. Malaikat siapa? Yang mendatangi si mayit dalam kuburan. Na'am. Mungkar dan Nakir. Ya, didatangi di situ nanti, tanya siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Kalau bisa jawab, alhamdulillah, kenikmatan menantinya. Dibentangkan kasur dari surga, diluaskan kuburannya sejauh mata memandang, ditampakkan surga di hadapannya. Kemudian si mayit karena begitu senangnya dia mengatakan, ya Rabb, aqimis sa'ah, wahai Rabbku, tegakkan hari kiamat. Kemudian yang kedua yang tidak bisa jawab dengan 3 pertanyaan tadi, disempitkan kuburannya hingga tulang rusuknya bersilang. Kemudian apa? Dibentangkan kasur dari neraka. Ditampakkan di hadapannya apa? Neraka. Karena ngerinya si mayit mengatakan, ya Rabb, la tuqimis sa'ah, wahai Rabbku, jangan tegak hari kiamat. Wal iyad billah. Allahumma sallim. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah, kita tutup yang terakhir ini, ada pertanyaan. Semoga Allah mudahkan untuk menjawabnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa hukumnya laki-laki mengkuncir rambutnya jika rambutnya panjang? Wallah alam, pendapat yang sahih, tidak perlu dia mengkuncirnya karena dikhawatirkan ada unsur tasyabbuh dengan nisa, tasyabbuh dengan perempuan. Barakallahu fiik. Tidak ketika salat, tidak ketika di luar salat. Jadi upayakan, barakallahu fiikum, kalau panjang biarkan terurai saja. Panjangnya tidak boleh melebihi pundak atau bahu. Paling panjang di pundak saja. Dan Rasulullah SAW kadang panjang kadang pendek. Jadi tidak perlu kita panjang terus. Faham ya? Dikondisikan untuk mengkuncirnya. Pendapat yang kuat, wallahu alam, dulu pernah diperdengarkan dan juga pernah mendengar ketika di Darul Hadis Dammaj, pernah ditanyakan oleh Syekhuna Al-Fadil Yahya bin Ali Al-Hajuri waffaqahullah,
Hukumnya tidak diperkenankan mengkuncir rambutnya laki-laki atau perempuan ketika sholat atau di luar sholat. Nah, maksudnya untuk laki-laki afan, untuk laki-laki. Karena dikhawatirkan ada unsur tasyabbuh dengan wanita. Jadi dikondisikan kalaupun memanjangkan silakan dirawat, diuraikan saja, tidak perlu dikuncir. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kita ziarah ke kuburan, membawa bunga, air, minyak. Itu hukumnya apa? Kalau membawa bunga, air, minyak untuk ritual-ritual syirik enggak boleh. Paham ya? Nah, membawa bunga untuk ritual kesyirikan situ dengan tujuan biar apa? Biar harum kuburannya, maksudnya biar si mayit tercium bau harum, agar ringankan azabnya, airnya disiram biar dingin, minyaknya dituang situ biar nanti baunya semerbak dan wangi, maksudnya si mayit di dalamnya, itu ritual syirik semuanya. Tidak ada dalilnya. Bahkan bisa dikatakan kategorikan apa? Kalau dia niatkan itu ibadah bisa masuk dalam apa? Perkara bid'ah. Amalan tersebut mardud, tertolak. Karena tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada perintahnya atau syariatnya dari kami, maka itu termasuk amalan yang tertolak. Rawahu Muslim, hadisnya siapa? Aisyah ummul mukminin Ummi Abdillah. Kesimpulannya bagaimana kesimpulannya kalau ziarah kubur? Doa. Jangan lupa doanya. Jangan cuma fokusnya ke bunga, air, kemudian doanya lupa. Paling inti itu doa tadi itu. Nah, ketika masuk, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Kemudian mau mendoakan doa yang lain silahkan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, atau doa-doa yang lain. Dan doa untuk si mayit tidak harus di kuburan. Antum mendoakan di rumah pun sampai insyaallah باذنillah. Paham ya? Ziarah kubur di antaranya yang paling besar tujuannya adalah untuk mengingat kematian. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.